paling sejuk hidupnya orang-orang yang taat. Sehingga kata beliau, kalau orang itu seorang berakal mau melihat pengaruh dampaknya taat dan dosa di dunia saja, tidak umum, anggap misalnya, tidak membicarakan akhirat, tidak bicara surga neraka. Apa yang dirasakan orang yang selesai ibadah kepada Allah dan apa yang dirasakan oleh seseorang selesai maksiat. Selesai ibadah, merasakan ketenangan, merasakan kesejukan, kebahagiaan di dalam hatinya. Selesai maksiat, keruh hatinya, gersang, galau, kesedihan. Ini yang dirasakan oleh sebagian besar orang yang berbuat maksiat. Walaupun digambarkan oleh syaitan kepada mereka yang taat, ditujukan oleh syaitan seakan-akan pelaku maksiat itu lagi happy, lagi bahagia. Sederhana ya khotat iman. Kalau mereka bahagia, kenapa mereka taubat? Kalau mereka senang, bahagia dalam kondisi taat maksiatnya, kenapa mereka taubat? Karena pernah bertanya kepada seorang teman yang hijrah yang sudah taubat. Karena tanya dulu, apa ya mau nanya dulu, kalian ketika lagi maksiat ngapain saja, maksudnya bukan untuk tahu apa dosa yang dia lakukan, tapi ketika kalian merasakan ini dan itu, apa kalian merasa bahagia? Di saat itu sih kami lupa akan masalah, lupa akan itu. Ditambah lagi misalnya sampai salah seorang teman itu menceritakan bagaimana di masa dia lagi rusak-rusaknya, ya dia masuk ke diskotik itu Jumat malam Sabtu, keluarnya malam Senin. Ya, apa yang dia lakukan sebagian besar nggak sadar, minum pil. Ya, jadi antum merasa bahagia ketika antum nggak waras, hilang kewarasan dan kesadaran. Ketika akal yang Allah muliakan kita ketimbang binatang dengan akal kita, kalian hilangkan. Di saat kalian merendahkan diri kalian seperti hewan, di saat itu kalian bahagia. Alhamdulillah, kita nggak seperti itu. Alhamdulillah kita nikmatnya itu ketika ibadah, ketika taat kepada Allah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mentadabburinya, ketika kita zikrullah jalla jalaluhu, ketika kita tadabbur asmaul husna. Subhanallah, di saat itu kita merasakan nikmatnya ibadah. Tidak harus kehilangan kemanusiaan kita untuk menjadi orang yang bahagia, kata mereka. Dan setelah itu tanya, apakah setelah itu aku happy dan bahagia? Ya balik lagi, galau lagi, sedih lagi. Harus begitu lagi supaya dia bahagia. Apa artinya bahagia kalau seperti itu? Nah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang yang berakal itu mau berpikir dampak akibat dari taat dibandingkan dengan dampak dan akibat dari maksiat, bagaimana tentramnya, sejuknya, nikmatnya seseorang selesai dari ketaatan, apapun untuk ketaatannya, mau antum zikir, sholat, baca Al-Quran, silaturahim, bersedekah, birrul walidain, apapun kebaikan yang antum lakukan, dan berusaha, ya alhamdulillah sudah berbakti kepada orang tua, alhamdulillah sudah sedekah, alhamdulillah sudah menolong si fulan. Kesejukan hati di dalam melakukan kenikmatan ini, kita pun istilahnya melupakan sejenak bahwa itu ada pahalanya. Dibandingkan dengan orang yang baru maksiat, gersaknya hatinya. Mungkin ketika maksiat dia sangat bahagia, mungkin senang ketika maksiat, tapi selesai maksiat, keruhnya hatinya, gersaknya hatinya, galaunya dia, takutnya dia. Allah Akbar. Betapa bodohnya seseorang yang menggadaikan nikmatnya ketaatan untuk merasakan pahitnya dosa. Kata beliau, hanya orang bodoh, dungu dan tertipu ketika dia menggadaikan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membeli pahitnya maksiat dan dosa yang dirasakan oleh pelaku maksiat dan dosa selesai dia berbuat maksiat. Hanya orang jahil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan sebagaimana dikutip oleh muridnya di dalam kitab Madarijus Salikin, "Idza lam tajid lil 'amali halawatan fi qalbik
wansyirahan fi sadrik fattahibhu. Kalau kamu tidak merasakan manisnya ibadah ketika kamu lagi ibadah, lapangnya dadamu ketika kamu sedang taat kepada Allah, fattahibhu, tanyakan kepada dirimu, salahnya di mana? Apa salah niat? Atau salah amal? Apa salahnya? Kenapa kau tidak merasakan nikmatnya iman ketika ibadah kepada Allah? Kenapa? Kenapa harus menanyakan salahnya di mana pada diri kita? Fa inna rabba ta'ala syakurun, yakni annahu la budda an yuthiba al-'amila 'ala 'amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syakur, Maha berterima kasih terhadap hamba. Yang di antara konsekuensi dari nama asy-syakur, Maha berterima kasih kepada hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepada setiap orang yang beramal di dunia ini berupa nikmatnya iman yang Allah tanamkan di dalam hatinya. Nikmat yang dia rasakan, wa quwwatan wa syiraha sadrin wa qurrata 'ainin fa haitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul. Kata beliau, Allah berikan kekuatan, lapangnya dada, kesejukan jiwa, yang jika dia tidak merasakan itu, ketahuilah bahwa amalnya cacat, ada masalah di amalnya. Mungkin niatnya tidak ikhlas, ada motivasi dunia di situ. Mungkin dia tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengamalkan amalnya. Coba dia tanya, cacatnya di mana ibadah itu? Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, dia pernah mengatakan, "Farantu qiyamul laili bisa bagikan bin adnatuhu." Aku pernah tidak bisa melaksanakan sholat malam karena dosa yang aku lakukan. Karena maksiat membuat berat seseorang dari melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka di antara nasihat para ulama salaf terdahulu, jika kamu ingin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam untuk beribadah dan sholat, maka kurangi beban-beban dosamu di siang hari. Kurangi dosamu di siang hari. Karena yang dibangunkan Allah ini hanya memilih tamunya orang-orang yang layak untuk jadi tamunya. Yang diundang oleh Allah orang yang pantas, yang kurang maksiatnya, yang sedikit, yang berkurang mengurangi segala dosa besar dan kecilnya. Pernah Wahib ibn al-Ward, beliau ditanya, mata yafqidul abdu ladzatan ibadah, idza waqa'a fil ma'siyah atau idza farigha minha. Kapan seseorang kehilangan nikmatnya ibadah? Kapan seseorang kehilangan manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketika dia terjerumus dalam dosa atau ketika dia selesai dari dosa? Ketika dia kecebur dosa atau ketika selesai dosa baru dia merasakan tidak manisnya ibadah, tidak nikmatnya iman. Beliau mengatakan yafqidul ladzatal ibadah idza hamma bil ma'siyah. Ketika seseorang itu ingin berbuat dosa saja, kepingin niat, pengen maksiat, di saat itu dia kehilangan manisnya taat. Dan setiap kita pun, sebagaimana kita menyadari bahwa kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti tempatnya berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melihat pada diri kita sendiri. Ketika di dalam hati kita ada dorongan untuk ingin melakukan suatu dosa maksiat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dorongan itu membuat hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat baca Quran gak berasa nikmat, zikir gak berasa nikmat, sholat tidak berasa nikmat, karena ada dorongan ingin berbuat maksiat di dalam hati. Baru ingin saja. Bagaimana kalau dia berbuat maksiat? Bagaimana kalau dia selesai berbuat maksiat? Dorongan keinginan untuk berbuat maksiat menghambat dia untuk merasakan nikmat dan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kiat yang ketiga,
Kiat yang ketiga agar seseorang merasakan manisnya iman, manisnya taat dan ibadah kepada Allah, yaitu kurangi makan dan minum, kurangi makan, kurangi minum, kurangi ngobrol, kurangi melepas pandangan mata. Makan, minum, berbicara, dan melihat. 4 hal ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika 4 nikmat ini dimanfaatkan berlebihan dari yang semestinya, malah menjadi sebab rusaknya hati seseorang. Makan, minum, berbicara, dan melihat. Jika berlebihan dari yang semestinya, merusak hati seseorang. Ya, penjelasan para ulama luar biasa akan hal ini. Terkait dengan makan dan minum saja misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah firman Allah ketika Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan. Allah suruh kita makan dan minum. Bukan kita ini dilarang makan atau dilarang minum. Kita diperintah makan dan minum. Namun kita dilarang untuk berlebihan. Makanlah dan minumlah, namun janganlah kalian berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebentar lagi insya Allah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya Rabbana ya Karim. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Memberkati kita di bulan tersebut. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rahman Rahim. Karena kita berpikir ada orang kafir, di kacamata orang kafir. Orang kafir itu melihat Tuhannya. Ini kenyataan. Ada orang kafir masuk Islam karena ibadah puasa. Ketika pada awalnya dia protes kepada seorang muslim. Dia tanya, ketika dia menjenguk rumah salah satu keluarga muslim, yang ketika dia jenguk keluarga muslim ini orang miskin. Orang miskin. Dia masuk ke rumahnya, rumahnya kecil, gak ada perabotan. Mereka duduk di lantai. Mereka menyajikan satu nampan kurma untuk disajikan kepada si kafir ini tadi. Kebetulan dia seorang wartawan kafir dari Inggris. Nah, dari Inggris. Dia melakukan liputan di Palestina, di Palestina. Dia memasuki salah satu rumah tangga Muslim yang ada di sana, di Gaza. Sebagian puing-puing rumah tetangga lagi hancur. Ini rumah dengan tanpa listrik, dengan cahaya apa adanya. Dia masuk, kemudian dia disambut dengan baik oleh keluarga itu dan disajikan makan dan minum. Dia bertanya, kalian kenapa nggak ikut makan? Kami sedang puasa. Kami sedang puasa. Apa puasa itu? Puasa ibadah. Begini perintah Allah untuk tidak makan dan tidak minum sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka si wartawan ini protes, kalian ini Tuhan siapa yang tega kok setega itu kepada kalian? Kalian itu sudah miskin, tapi kalian masih nggak boleh makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Kok jahat amat di mata dia begitu? Jahat amat sampai kalian nggak boleh makan dan minum sampai maghrib. Kemudian dia mengatakan, kami tidak makan dan tidak minum di antara hikmahnya adalah supaya kami merasakan orang lain yang kelaparan, yang tidak bisa makan dan minum. Supaya kami merasakan ada saudara kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Oh, begini rasanya lapar dan haus, yang tidak bisa makan dan minum. Kita ya khawatir iman antum, sebagian besar dari kita alhamdulillah diberi kecukupan oleh Allah. Kita mau puasa karena pilihan kita, gak ada karena terpaksa. Sedangkan Nabi kita
Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa seringnya beliau harus puasa karena memang tidak ada yang dimakan di hari itu. Beliau pulang dari sholat, dia bertanya apakah ada yang bisa dimakan? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Kita nggak bakalan pernah ngalami seperti itu. Belum pernah ngalami seperti itu. Dan pun kita pun masih milih nanti bukanya buka apa, di mana, menunya apa, berapa macam. Bahkan kita bisa menghadirkan pelangi di atas meja, berwarna-warni makanan itu. Ya, subhanallah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata ibadah puasa yang kita dilarang makan dan minum, di situ menyebabkan hidupnya hati seorang hamba. Kalau fisik ini butuh makanan supaya dia bertahan hidup atau bisa hidup, supaya sehat, hati ini juga butuh hidup. Hidupnya hati itu adalah dengan puasa. Dengan begitu hati itu menjadi lembut. Hati itu mudah dilembutkan dan ditaatkan kepada Allah. Sampai si wartawan tadi itu, si wartawan ini sampai dia mengatakan, ya Allah, andai kata cinta itu dibentuk dalam sebuah agama, dan agama itu adalah Islam, izinkan aku memeluknya. Akhirnya dia menjadi seorang muslim. Dia bagaimana dia melihat Islam itu mengajarkan untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya, untuk peduli terhadap orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Ikhwatal iman, seberapa sering kita mendengar sabda dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari hadis Al-Miqdad Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnin bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi oleh seorang manusia melebihi perutnya sendiri. Tidak ada wadah yang lebih buruk untuk diisi penuh oleh seorang manusia melebihi perutnya. Jadi memenuhi perut adalah keburukan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, cukuplah bagi anak manusia beberapa suap yang dengannya dia yuqimna sulbah, menegakkan tulang punggungnya. Beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fungsi makanan, supaya tulang punggung kita ini tidak bengkok. Namun berapa banyak dari kita karena kebanyakan makan sampai tulang punggungnya bengkok, ketarik ke depan. Ya, karena perutnya besar, akhirnya saraf kejepit. Kenapa? Ketarik perut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Kita pakai korset karena kegendutan. Ya, subhanallah. Kita pakai korset supaya perutnya nggak kelihatan. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganjal batunya karena tidak ada yang dikonsumsi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika antum masuk yang sering membaca hadis khairun nas atau khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, hadis itu ada kelanjutannya yang Nabi SAW menyebutkan nanti sesudah itu akan muncul generasi yang mereka itu yahlifuna wa la yastahlafun. Mereka ini bersumpah padahal tidak diminta disumpah. Mereka mengambil amanah padahal mereka tidak diberi amanah. Dan Nabi SAW menyebutkan wa yazharu fihi musiman, dan akan muncul di kalangan mereka obesitas, kegemukan. Disebutkan itu di antara ciri akhir zaman setelah generasi yang tiga ini. Dan Nabi SAW menyampaikan fa'in kana la mahala, kalau memang harus kamu mati, maksudnya harus lebih dari beberapa suap yang dengannya membuat tulang punggungmu itu tegak, maka fathuluthun li ta'ami,
wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jangan sampai makan sampai gak bisa minum. Karena sudah gak ada space sudah. Mau masuk minum ya Allah gak muat. Ada lagi makan dan minum sampai gak bisa nafas. Ya sampai gak bisa nafas. Gara-gara kebanyakan apa yang dikonsumsi. Subhanallah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan tempat yang paling buruk untuk diisi, dipenuhi adalah perut kita. Dan antum tahu secara ilmu kedokteran dari zaman kedokteran klasik sampai modern bahwa perut adalah sumbernya penyakit. Sebagian besar masyarakat kita ini, mau yang kaya maupun yang miskin, sebagian besar sumber penyakitnya karena kelebihan bukan kekurangan. Kelebihan kolesterol, kelebihan gula, ya, tensi darah. Tensinya naik ini karena kelebihan zat di dalam tubuhnya yang menyumbat pembuluh darahnya sehingga jadi deras pembuluhnya, tensinya kencang. Ya, karena kebanyakan jadi pembuluh darahnya jadi keras. Subhanallah, karena kelebihan makanan. Dan orang yang banyak makan, banyak minum pasti malas, pengen banyak tidur, ya, mudah ngantuk, malas bergerak. Itu kebiasaan orang yang, tapi ketika dia menjaga makannya, menjaga makan itu bisa dengan dua, artinya menjaga kualitas dan kuantitasnya. Kualitas makanannya pilih yang baik, jangan yang jorok, ya, jangan sembarang makan, tapi pilih makanan yang bermanfaat, yang baik untuk tubuh kita. Dan yang kedua, kuantitasnya, jumlahnya pun yang proporsional, tidak berlebihan. Apakah boleh kita pilih makanan yang baik, yang bagus, misalnya walaupun misalnya harganya mahal, misalnya. Padahal makan sehat itu tidak harus mahal, tapi asumsinya seperti itu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, antum sering mendengar nama beliau di antara ulama-ulama salaf terdahulu yang dikenal sebagai ahli zuhud. Beliau pilih-pilih makanan, pilih makanan yang sehat, yang bergizi, yang bagus, nggak mau sembarangan, yang jorok dia nggak mau. Ditanya kenapa makanya kok milih-milih begini, beliau mengatakan udah, kalau dikasih makan yang bagus larinya kencang. Ya, antum kalau punya peliharaan apapun itu, mau kucing, mau ayam, kambing, kuda, kalau antum sembarangan ngasih makannya dengan dipilih makanannya, beda kualitasnya, ya, pasti beda kualitasnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagian salaf mereka mengatakan rahatul qalb fi qillatil ahzan, wa rahatul batan fi qillatil ta'am, wa rahatul lisan fi qillatil kalam. Tentramnya hati itu ketika sedikit dosa, nyamannya perut ini ketika sedikit makan, dan tentramnya lisan, baiknya lisan itu ketika sedikit bicara. Hati itu ketika sedikit dosa, perut ketika sedikit makan, lisan ketika sedikit bicara. Dan seseorang yang melakukan hal ini, ikhwatal iman, dia akan mendapatkan ketentraman kapanpun dan dimanapun. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik itu sungguh berada di dalam na'im, di dalam nikmat-nikmat, di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang fajir, para pelaku maksiat, mereka berada di dalam azab dan penderitaan. Kata beliau, wala tadhunnu anna qawlahu ta'ala, jangan kamu mengira bahwa firman Allah ini, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, mukhtassan bi yaumil ma'ad faqat. Jangan kamu kira itu spesifik hanya pada hari kiamat saja. Bal huwa fi na'imin fi dawrihim ats-tsalatsa. Namun pada hakikatnya orang yang taat itu berada di dalam kenikmatan di tempat mereka tinggal
di 3 tempat mereka tinggal. Demikian pula mereka yang berada di dalam azab dan penderitaan, mereka menderita di tempat tinggal di 3 tempat tinggal mereka. Maksudnya 3 tempat ini di mana? Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Orang yang taat kepada Allah di dunia dia nikmat, di alam barzakhnya dia nikmat, di akhirat dia nikmat. Orang yang bermaksiat kepada Allah demikian. Di dunia dia menderita, di barzakh dia menderita, di akhirat terlebih lagi. Maka beliau kemudian mengatakan, nikmat apa yang lebih baik di dunia dan lebih nikmat ketimbang taatnya hati, selamatnya hati dari segala maksiat dan dosa, melebihi hati yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya, yang beramal mengikuti ridhonya. Bukankah hakikat hidup yang sejatinya hidup adalah hidupnya hati yang selamat? Yang karena itulah Allah memuji Ibrahim, kekasihnya Ibrahim alaihissalam, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya di antara pengikutnya adalah sungguh Nabi Ibrahim yang datang menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih. Allah sebutkan hidupnya Ibrahim dengan hatinya. Demikian pula ketika beliau mengatakan sebagaimana Allah firmankan di surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan bermanfaat anak dan harta dan anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah hati yang selamat dari syirik, dari penyakit dengki, hasad, kebakhilan, kesombongan, cinta dunia dan jabatan, selamat dari segala gangguan yang menjauhkannya dari Allah, selamat dari segala syubhat yang membuat dia ragu akan berita-berita yang Allah sampaikan, selamat dari syahwat yang menghalangi dia untuk taat kepada Allah, selamat dari segala keinginan hawa nafsunya yang bertentangan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari segala pemutus jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berada di dalam hati, orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Maka orang-orang ini berada di dalam surga di dunia sebelum nantinya dia dimasukkan di dalam surga di alam barzakh dan di surga di akhirat. Kemudian ikhwatan iman, kiat yang keempat. Yang ketiga tadi apa? Mengurangi makan, minum, berbicara, dan melihat. Karena ini semuanya sumber masuknya sesuatu ke dalam diri kita, dari mulut kita, ya termasuk lisan kita, penglihatan kita. Apa yang Anda lihat, apa yang kita lihat merusak hati seseorang atau memperbaiki hatinya. Atau ketika misalnya melihat gaya hidupnya orang kaya, dengan kemewahannya, dengan hedonisme kehidupannya, wow, luar biasa. Rumahnya, kendaraannya, hartanya, liburannya, membuat kita silau gak karu-karuan. Setelah antum melihat itu semuanya, silahkan kemudian belok ke kuburan. Lihat kuburan, berubah hati kita. Dan lihat kuburan, mantan menteri di zaman dulu, mantan gubernur, mantan si fulan yang punya tempatnya yang paling elit di Solo, apa namanya? Jalan yang paling nomor 1 paling mahal. Selamat Riyadi. Oh, ini yang punya 1000 meter di Selamat Riyadi misalnya. Sini kuburannya 2x1. Ya. Apa yang dibawa? Apa ada tiang rumahnya ditaruh di atas kuburannya? Wah, ada syekh. Nggak ada apapun yang dibawa. Ini dunia. Yang punya banyak. Aku lewat ke jalan Selamat Riyadi tadi. Rumah-rumah, tempat-tempat mewah yang aku lihat ini sudah gantian penghuninya. Silih berganti, dulu siapa, sebelumnya lagi siapa. Keluarkan dalam keadaan mayat, jenazah. Kelas sebagian besarnya sudah jadi peninggalan. Ya rahimani. Yang keempat, tanamkan di dalam hati kita bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu kita sedang mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang antum lakukan ini, antum melakukan apa yang Allah cintai.
dan kita hambanya. Maka bagaimana kita tidak bahagia menjalankan apa yang dicintai oleh Tuhan kita, oleh Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan hal-hal yang mendatangkan cinta dan ridhonya, yang harusnya kita dengan senang hati menjalankan itu semuanya, karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini Allah cinta, Allah ridho. Dalam hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la u'tiyannahu, wa la in ista'adani la u'idhannahu, wa ma taraddadtu 'an syai'in ana fa'iluhu taraddudi 'an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu ma sa'atahu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang terhadap orang tersebut, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi ketika dia melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi ketika kita mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Jadi itu kita harus tanamkan dalam hati kita. Kenapa kita sholat wajib 5 waktu? Kenapa kita puasa Ramadan? Kenapa kita menghitung zakat dan membayar zakat kita? Kenapa kita birrul walidain? Adalah karena Allah mencintai amalan itu. Allah wajibkan karena Allah mencintainya. Kenapa kita silaturahim? Karena Allah mencintainya. Jadi membuat kita enteng menjalankan semua ibadah ini. Senang kita. Ini dicintai oleh Allah. Allah mencintai amalan ini. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Maka ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia mencengkeram, kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah matanya, telinganya, tangan dan kakinya bergerak melakukan segala sesuatunya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bukan menyatu wujudnya dengan Allah, tapi maksudnya adalah menyatu kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalau matanya melihat sesuatu, ini Allah ridha, maka dia lihat. Kalau Allah tidak ridha, dia palingkan. Pendengarannya juga demikian. Ketika Allah ridha, dia dengarkan. Jika tidak, dia akan sampingkan. Demikian pula apa yang dilakukan dengan tangan dan kakinya. Maka di saat itu, ketika dia meminta kepada aku pasti akan memberi kepadanya. Ketika dia berlindung kepada aku pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan aku tidak pernah bimbang melakukan sesuatu yang aku melakukannya. Kebimbanganku ketika mencabut nyawa hambaku yang beriman. Dia takut mati, sedangkan aku tidak ingin menyakitinya. Subhanallah. Allah tidak ingin menyakiti hambanya yang mukmin. Namun kematian itu keharusan. Ya, setiap manusia walaupun sehebat apapun keimanannya takut mati. Ya, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu." Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, Allah akan ingin berjumpa orang tersebut. Barang siapa yang tidak ingin berjumpa Allah, Allah pun gak pengen ketemu dia. Aisyah ketika mendengar hadis ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Semua takut mati ya Rasulullah. Gak ada yang pengen cepat-cepat ketemu Allah, ada yang pengen cepat-cepat ketemu Allah. Ya, semua takut mati. Namun maksudnya, kemudian Nabi SAW menyatakan, maksudnya wahai binti Siddiq, maksudnya adalah ketika seseorang di antara kalian, ketika manusia, di saatnya dia meninggal dunia, ketika sakaratul maut, di saat itu Allah akan, jika dia mukmin, Allah akan tunjukkan segala sesuatu yang menyenangkan sebelum dia meninggal dunia, yang membuat dia tidak ada yang lebih dia cintai melebihi apa yang bakal dia temui. Maka dia ingin cepat-cepat mati, pengen cepat ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang fasik, fajir, kafir, ketika dia mau meninggal dunia ditunjukkan bakal azab yang akan dia temui, maka tidak ada yang lebih dia takuti melebihi apa yang dia akan lihat dan hadapi.
maka dia tidak ingin cepat-cepat bertemu Allah dan Allah pun tidak ingin ketemu dengannya. Kemudian ikhwatul iman yang terakhir, yang kelima, di antara kiat agar kita diberikan kenikmatan di dalam ibadah, manisnya iman adalah yakini tidak ada ibadah yang kita lakukan sia-sia. Yakini tidak ada ibadah yang kita lakukan itu menguap, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Harta yang antum kumpulkan fana, kitanya fana, jangan bilang hartanya, kitanya saja fana. Tapi semua yang antum lakukan tidak ada yang fana. Tidak ada yang investasi yang bodoh, nggak ada. Tidak ada investasi akhirat itu yang antum tidak akan mendapatkan hasilnya asal antum lakukan dipenuhi dengan syaratnya, ikhlas dan ittiba'-nya. Jika antum jaga keikhlasan, antum jaga ibadah itu dilakukan dengan baik, yakini semua kebaikan itu bakal antum lihat nanti hasilnya nanti di akhirat. Semua kebaikan itu akan antum lihat lebih luar biasa ketimbang apa yang dihasilkan, yang dilakukan oleh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam surah Taha ayat 112, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wa la hadma." Dan barang siapa yang beramal amal-amal saleh dan dia beriman, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan dizalimi dan tidak perlu mengkhawatirkan rusak atau sirnanya amal itu. Pasti dapat hasilnya. Jangan mengira nanti bagaimana kalau kecelik, ya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Wala yuzlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jika antum berbuat ibadah yang baik, walaupun niat-niat baik dibalas oleh Allah. Niat-niat baik dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semua kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyampaikan, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah." Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai Rasulnya. Orang yang ridha, kata Imam Ibnu Qayyim, ini ibadah yang berat. Karena ridha ini di atasnya kesabaran. Ridha ini, kalau sabar itu wajib, ridha itu mustahab, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Karena tidak semua orang bisa ridha. Kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya adalah kalimat yang gampang kita ucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Tidak gampang. Karena kalau kita ridha Allah sebagai Rabb kita, maka semua ketetapan Allah, baik syariat maupun takdir, harus kita terima. Gak ada protes. Gak perlu nanya, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu. Ridha, terima. Islam sebagai agama, semua syariat Allah kita ridha menerimanya. Tidak ada ganjalan di dalam hati mengatakan kenapa begini, keputusannya gak adil, kenapa begitu. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati seorang yang ridha kepada Allah. Hakul yakin, dengan penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha, dia menerima semua sabdanya adalah hak dan benar. Apa yang beliau perintahkan kita taati, apa yang beliau larang kita jauhi, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau tuntunkan dan syariatnya. Itu ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka Nabi SAW pernah di antara sabda yang beliau janjikan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahwa tidak ada amalan seorang mukmin yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah
Ya Abdullah, hadza khair. Faman kana min ahli salah du'iya min babi salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babi jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Barang siapa yang menafkahkan emas dan perak di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah suatu kebaikan. Maka barang siapa yang termasuk ahli sholat, artinya orang yang terbiasa menjalankan sholat-sholat sunnah di samping sholat-sholat wajib, maka ada pintu surga yang namanya pintu sholat. Dia akan dipanggil, dia fulan, masuk dari sini, masuk dari pintu ini. Barang siapa yang ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad, ya fulan, masuk dari pintu ini. Barang siapa yang ahli puasa sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Rayyan itu dari kata ray yang artinya puas. Orang yang minum sampai puas, sampai lega, kehilangan hausnya, itu orang yang ray, minum sampai puas. Rayyan itu waman dakhala, dalam riwayat yang lain sebutnya waman dakhala syariba, waman syariba lam yazma abada. Barang siapa yang masuk dari pintu rayyan, dia pasti minum. Dan barang siapa yang minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang orang yang suka sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya wafillah, di sini kita melihat bahwa tidak ada amalan kita yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang investasi bodoh. Semuanya akan mendapatkan kebaikan. Dan tidak pernah ada investasi yang pengembalian dari modalnya sebesar yang Allah janjikan. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas 10 kali lipat, berapa persen? 1000%. Investasinya apa 1000%? Siapa yang bisa menjanjikan segitu? Ya, 1000%. Setiap satu kebaikan, setiap satu dosa dicatat berapa? Satu dosa, satu kebaikan, 10. Hanya orang yang bangkrut dan rugi sudah setiap kebaikan di 10 kali lipatkan, 10 kali lipatkan, 10 kali lipatkan, masih kalah ketika ditimbang dengan yang satu. Hanya orang yang bangkrut dan rugi. Cuma dikasih satu tiap dosa, ditimbang dengan kebaikan yang 10 kali, ini masih kalah berat. Ini kalau sudah kelewatan, tidak bakal seperti itu. Allah musta'an. Ini akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa kiat agar kita merasakan manisnya iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 5 menit lagi. Mungkin ada 2 pertanyaan. Saya batasi 2 saja pertanyaan. Boleh. Fadhal jemaah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana meyakinkan diri kita bahwa kita beriman? Kalaupun ada hal-hal yang bisa jadi parameter, kira-kira harus semacam apa? Nah, iman ini ada iman yang wajib, ada iman yang sunnah. Iman yang wajib yang harus kita yakinkan di dalam diri kita supaya yang sunnah ngikut. Iman yang wajib adalah arkanul iman yang benar. Rukun iman yang benar. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Ini rukun iman. Apakah kita beriman dengan rukun iman benar itu? Ketika kita meyakini itu, maka insya Allah kita di antara kaum mukminin yang termasuk yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Yang dipanggil panggilan Allah karena dasar iman kita memilikinya.
Tinggal selanjutnya adalah kita melakukan konsekuensi dari dasarnya iman ini, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu 70 lebih cabangnya. Cabang tertingginya iman adalah la ilaha illallah. Cabang terendahnya adalah menghilangkan gangguan dan kotoran yang ada di jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ini Nabi SAW menyebutkan bahwa pintu-pintu keimanan itu banyak. Maka ketika kita berpindah dari satu pintu keimanan kepada pintu keimanan yang lainnya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang mukmin. Ya, kita berharap seperti itu. Dasarnya kita meyakini dan iman yang wajib. Terkait dengan iman yang wajib, maka kita harus memastikan diri kita beriman dengan iman yang wajib tersebut. Ketika kita memastikan diri kita iman akan 6 rukun iman yang 6 ini, maka kita melakukan konsekuensinya. Jalankan sholat 5 waktu, ya, jalankan puasa Ramadan, jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan terus berharap ridhonya. Maka insya Allah kita menjadi seorang mukmin. Walaupun tadi yang Bapak tanyakan, ketika seorang mukmin itu di antara sifatnya orang mukmin ini selalu semakin bertambah imannya, semakin kuat rasa harap dan cemasnya. Harap cemasnya semakin kuat. Al-khawf wal raja, takut dan berharapnya semakin tinggi. Jadi semakin tinggi level imannya, bukan membuat dia semakin yakin anak pasti mukmin, anak pasti jannah. Nah, ya, sebagaimana kata Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah ketika dia mengatakan adrak salafina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaqa ala anfusihim. Saya belajar kepada 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 orang sahabat disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi. Ibn Abi Mulaikah belajar kepada Ummul Mukminin Aisyah, kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, kepada Abdullah bin Umar, kepada seniornya sahabat Abu Hurairah dan banyak lagi orang-orang yang lainnya. Dia belajar kepada 30 orang sahabat. Dan semua 30 sahabat yang Abdullah bin Abi Mulaikah belajar kepadanya mengkhawatirkan dirinya munafik. Kulluhum yakhafuna nifaqa ala anfusihim. Semuanya merasa saya munafik enggak ya? Saya munafik tidak. Ini diantara sifatnya orang mukmin. Setiap bertambah imannya, semakin mengkhawatirkan apakah Allah menerima ibadah saya atau tidak. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika alladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mereka yang memberi apa yang mereka beri dengan hati mereka penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang berlomba-lomba terhadap kebajikan dan mereka yang pertama kali sampai ke tempat yang baik itu, yang sampai kepada kebajikan. Ketika ditanyakan kepada Nabi, siapa orang-orang ini? Kata Nabi SAW, artinya orang yang melakukan sholat, yang mengerjakan zakat, dan mereka khawatir jangan sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berlomba di dalam melakukan kebajikan dan mereka yang pertama kali sampai. Jadi itu di antara sifatnya orang mukmin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, silakan. Bagaimana caranya menghilangkan bayang-bayang dosa yang pernah dilakukan masa lalu dan kekhawatiran atau ketakutan akibat efek dosa yang dilakukan itu di masa depan sehingga tidak mengganggu ibadah. Nah, bagaimana cara menghilangkan bayangan dosa yang pernah dilakukan di masa lalu? Jawabannya tidak perlu dihilangkan. Jangan sampai hilang bahkan. Jangan sampai hilang panasnya maksiat yang lalu itu. Jangan sampai hilang. Supaya manisnya taubat itu tetap terasa. Karena kalau panasnya maksiat kalau panasnya maksiat sudah hilang, takutnya ada keinginan kembali untuk berbuat maksiat. Ya, jadi ketika pernah astagfirullahaladzim, kita taubat kepada Allah, ketika kebayang lagi maksiat itu, kita berlepas diri dari diri kita sendiri yang dulu
sekarang masih berasa seperti kemarin berbuat maksiat, jangan sampai putus. Seperti kisahnya seorang wanita dari Al-Ghamidiyah yang dia bertaubat dari perbuatan zinanya. Dia datang kepada Nabi, dia telah berbuat zina. Nabi berpaling. Terus kemudian ternyata mendapati wanita itu sedang hamil. Maka Nabi SAW mengatakan, pulang kamu. Hikmahnya Allah dijelaskan oleh para ulama adalah supaya Nabi tidak menegakkan hukum had kisos kepada wanita ini. Kalau dia balik, dia pulang, supaya dia taubat. Pakai sisa waktu umurnya untuk taubat kepada Allah. Ternyata 9 bulan mengandung dari hasil zina ini tidak menghilangkan panasnya maksiat dari hatinya. Setelah melahirkan, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sudah lahiran. Tahirni, bersihkan diriku, bersihkan aku dari panasnya dosa. Sudah 9 bulan, baru 9 bulan. Kata Nabi SAW itu masih menyusui, pulang, susui dia. Berapa lama? 2 tahun. Harusnya nggak balik. Tapi subhanallah setelah 2 tahun, dia balik sambil bawa remahan roti, ya Rasulullah, dia sudah bisa makan yang lain. Bersihkan saya dari dosa. Hampir 3 tahun panasnya maksiat itu masih menggemuruh di dalam hatinya sampai membuat dia pengen taubat segera, minta tegakkan hukum rajam terhadap dirinya. Sampai ketika dirajam, sebagian sahabat terkena percikan darah dari wanita ini sampai mengatakan ada zina, darahnya wanita yang berbuat zina. Nabi SAW mengingatkan, la faqad tabat taubatan law wuzi'at taubatuhu ala ahli al-madinati lakafathum. Wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Andai kata taubatnya dibagi untuk penduduk kota Madinah, cukup untuk mengampuni dosa satu kota Madinah. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Subhanallah. Taubatnya, panasnya dosa yang ada di dalam hatinya bentuk taubatnya. Jadi jangan pernah dihilangkan panasnya maksiat yang pernah kita lakukan dulu, supaya kita tidak ada bayangan untuk balik ke dalam maksiat itu. Ya. Dan tidak perlu kita kebayang dengan akibat dari maksiat yang pernah kita lakukan. Tidak perlu khawatir selama kita taubat kepada Allah. Karena Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha penerima taubat. Allah bukan zat pendendam, bukan. Maha penerima taubat. Jika kita yakin Allah At-Tawwab, kenapa kita khawatir Allah bakal membalas dosa yang sudah kita taubat dari dosa itu? Tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu khawatir Allah akan membalas kita akibat dosa yang kita sudah tobat dari itu. Yakin kepada Al-Barrul Rahim. Yakin kepada Allah yang Maha Baik, bahwa Allah tidak akan membalas. Ya, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Kata Nabi SAW, orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Seperti dosa itu tidak pernah dia lakukan. Lebih dahsyat dari itu, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim. Orang yang telah berbuat dosa-dosa besar, syirik, membunuh, berzina, kemudian dia taubat kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, orang-orang itu bukan cuma dihapus dosanya, tapi diganti dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Dihapus dosanya, diganti catatan dosa itu dengan yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosanya dicatat dengan kebaikan. Ya Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Walillahil hamd. Ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan seandainya kita itu masih kan sulit untuk melepaskan dosa, bagaimana caranya untuk tetap merasakan manisnya iman? Karena kadang-kadang untuk bertobat itu suatu saat itu kadang-kadang masih melakukan dosa. Apakah sekiranya kita juga masih bisa merasakan manisnya iman? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bukan berarti orang yang sudah tobat dari dosa tiba-tiba orang itu imun dari dosa. Ya, nggak ada ceritanya orang masih hidup manusia, dia sudah tobat, tiba-tiba dia bersih 100% dari dosa. Kan? Orang yang masih hidup, mukmin, Nabi SAW misalnya ketika bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Selanjutnya apa? Wa ad'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kesalahan yang kamu lakukan dengan melakukan amal soleh untuk menghapuskan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Nah, dengan hadis itu kan, itu menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, bukan berarti kemudian jadi maksum, imun dosa, nggak bisa dosa lagi lah. Orang bertakwa masih bisa kesandung dosa. Orang bertakwa masih bisa berbuat maksiat. Seperti juga firman Allah di surat Al-Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Ya, di ayat selanjutnya, "Alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al ghayza wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Allah menyebutkan di antara cirinya orang yang bertakwa yang Allah sediakan surga bagi mereka adalah orang-orang ketika mereka berbuat fahisyah, berbuat perbuatan keji. Dan fahisyah ini selalu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan dosa besar, bukan lagi dosa kecil. Ya, seperti Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan." Allah Subhanahu wa taala sebutkan perbuatan itu sebagai perbuatan keji. Ya, juga kepada kaumnya Lut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terbuat yang apa yang mereka perbuat, bahwa mereka melakukan perbuatan keji. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Disebutkan perbuatan itu perbuatan keji kaumnya Lut, LGBT. Ya, ketika mereka terjerumus dalam dosa, hatta dosa besar sekalipun, mereka ingat Allah. Mereka zakarullah, ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Mereka bergegas meminta ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa yang mereka lakukan ketika mereka dengan sadar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah bukan berarti kemudian dia maksum dari dosa. Setiap manusia yang hidup pun juga ada khata. Setiap manusia pasti banyak salahnya. Namun ketika kita ingat salah kita taubat. Ingat salah, beristighfar, taubat kepada Allah. Selama kita masuk dalam kategori orang yang seperti ini, insya Allah kita termasuk orang yang diselamatkan. Insya Allah masih bisa merasakan manisnya iman. Hanya daripada alamin. Mungkin ini kesempatan kita ngaji pada kesempatan malam ini. Akhwafillah, semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah keimanan, manisnya iman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuat kita cinta terhadap keimanan. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuat iman itu indah di dalam hati kita. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita benci terhadap kekufuran, kemaksiatan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang selalu di atas petunjuk. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.